Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman semua dimanapun berada. Oke, di pertemuan kedua ini ya saya akan menyampaikan materi tentang manajemen dan lingkungan organisasi, tapi lebih fokus ke manajemen dulu ya, tingkatan manajemen dan tanggung jawabnya, lalu peran manajemen, dan juga keterampilan manajemen. Untuk lingkungan organisasi, ini insya Allah akan ada video selanjutnya. Oke, kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Kita beralih ke tingkatan manajemen ya teman-teman, di mana di setiap perusahaan itu akan ada level-level atau tingkatan-tingkatan ya untuk menyusun ya atau untuk membedakan atau untuk pendelegasian tugas-tugas yang berbeda. Jadi secara umum sebuah perusahaan itu memiliki 3 tingkatan manajemen. Yang pertama itu ada kalau kita dari atas ya, maka ada top manager atau top management. Lalu ada posisi middle manager atau middle management ya. Lalu di posisi yang terakhir ya kita lihat kalau bentukan segitiga ini ya makin ke bawah makin lebar. Ya di posisi first line manager atau lower manager ya di posisi level atau struktur yang paling bawah ya. Kalau kita lihat segitiga ini kan makin ke atas makin lancip, makin ke bawah makin lebar. Maka ya di situ pula kita bisa melihat bahwa posisi first line manager ini atau posisi atau struktur yang paling bawah ini lebih banyak ya dibandingkan dengan top manager. Kalau top manager itu lebih sedikit, artinya hanya tidak lebih dari 2 atau mungkin 3 orang ya yang menduduki posisi top manager. Kalau middle manager itu masih bisa dibilang agak banyak, tapi lebih banyak itu di lower manager. Kita lihat yang pertama, siapa sajakah top manager atau apakah ya top manager? Top manager atau tadi biasa kita kenal sebagai presiden ya, sebagai CEO atau mungkin general manager atau manajer umum atau uh, dewan direksi itu ya dan sebagainya itu berada di top management atau top manager atau manajer puncak ya. Ada yang chief executive officer juga ada gitu ya di posisi ini dan sebagainya ya. Manajer puncak ini seperti apa tugasnya? Ya, manajer puncak ini ya tidak lain ya mengelola organisasi secara keseluruhan. Ya, mulai dari membuat keputusan, ya, mengarahkan perusahaan, menetapkan tujuan dan strategi perusahaan juga. Jadi secara keseluruhan, ya, itu top manager memiliki peran penting dalam mengelola perusahaan secara keseluruhan. Ya, termasuk kebijakan perusahaan dan juga rencana bisnis dari sebuah organisasi atau perusahaan. Nah, manajer tingkat ini juga bertanggung jawab untuk memobilisasi sumber daya eksternal, artinya di luar dari perusahaan itu, ya. Lalu yang kedua, manajer di tingkat top ini atau puncak ini juga ya mengelola para manajer ya yang berada di bawahnya agar dapat memiliki kesatuan gerak ya dengan tujuan atau tindakan atau rencana yang sudah ditetapkannya ya. Tentu saja tadi tujuannya adalah untuk merealisasikan target untuk mencapai tujuan organisasi. Ke tingkatan yang kedua yaitu ada middle management atau middle manager ya di mana posisi ini berada tentu saja di bawah top manager dan berada di atas lower manager atau first line manager. Nah, posisi middle manager ini biasanya ya kalau eh, sering terdengar mungkin di masyarakat gitu ya, atau manajer regional atau manajer cabang gitu ya seperti itu. Itu chief of department ya atau chief of uh, regional gitu ya atau manajer regional. Secara umum manajer tengah itu berfungsi atau bertanggung jawab seperti apa sih gitu ya. Dan secara umum middle manager ini memang bertanggung jawab untuk melaksanakan tujuan atau sasaran atau rencana yang sudah ditetapkan oleh manajer top tadi atau manajer puncak tadi ya. Jadi bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaannya ya dan apa ya pencapaian ya, gitu, sasaran yang sudah ditetapkan oleh top manajemen.
Eee, Middle manager juga ya merupakan, eee middle manager juga memiliki tugas yang tidak kalah penting tentu saja ya, karena, bagian tengah ini atau middle manager ini diberi tugas untuk mendukung, memotivasi ya, bagian yang berada di bawahnya atau, first line manager ya, yang ada di bawahnya atau lower manager yang ada di bawahnya, agar bersama-sama bisa mencapai tujuan organisasi atau tujuan bisnis yang menjadi tugas atau pencapaian dari, perusahaan. Ya, lalu apa saja tugas-tugas yang lebih rinci lagi dari middle manager? Yang pertama adalah bertanggung jawab secara langsung dengan CEO serta dewan direksi perusahaan. Jadi secara langsung bertanggung jawab ya, atas apa yang dia ambil keputusannya atau dia sampaikan ke, bawahan atau yang level di bawahnya gitu, maka bertanggung jawab secara langsung. Nah, manajer tingkat tengah ini juga ya, menjadi perantara antara manajer puncak dengan manajer yang ada di bawahnya. Karena, koordinasi-koordinasi yang terjalin itu ya tadi, ketika kebijakan sebuah perusahaan itu yang ditetapkan, maka middle manager harus mampu ya, bertanggung jawab untuk mengkoordinasikannya ya, bahkan mengorganizer gitu, ke bagian bawahnya. Tugas yang keduanya adalah ini, mengkoordinasikan seluruh aktivitas dari semua departemen. Ya, tim middle manager ini harus memiliki waktu ya untuk membangun hubungan yang kuat dengan seluruh eh, level yang ada di bawahnya ya, agar koordinasi eh, bisa berjalan dengan baik dan tentu saja bisa mencapai tujuan organisasi dengan tepat, efisien dan efektif. Lalu seperti tugas dari middle manager, ya salah satunya melakukan rekrutmen gitu ya. Jadi yang open recruitment ini biasanya berada di tingkat middle manager. Itu selain tentu saja menempatkan personil atau karyawan yang diperlukan dan juga memilih ya karyawan atau personil dari perusahaan yang memang dibutuhkan sesuai dengan unit kerja yang memerlukannya. Ya, tentu saja selain mengawasi, memotivasi ya, dan hal-hal yang bisa dilakukan atau harus dilakukan oleh middle manager. Oke, kita ke tingkat yang paling bawah yaitu ada lower atau first line manager, ya di mana posisi ini biasa kita sebut sebagai orang-orang yang memang di bidang supervisor atau mandor gitu ya. Ini mereka yang memang berada di tingkat lower manager. Oke, di tingkat lower manager ini tugasnya apa saja ya? Tugasnya tentu saja yang pertama adalah menginformasikan keputusan yang diambil oleh manajer di atasnya atau manajemen di atasnya kepada karyawan yang non manajemen ya. Apa saja keputusan yang sudah ditetapkan yang diambil gitu ya oleh manajemen di atasnya dia sampaikan ya, dia informasikan kepada ya karyawan yang berada di bawahnya. Oke, jadi dengan kata lain nih manajer posisi first line manager ini atau lower manager ini adalah posisi-posisi yang memang bertanggung jawab atas karyawan secara langsung ya. Baik itu yang memproduksi produk ataupun jasa yang memang ditawarkan oleh perusahaan tempat dia berada. Tugas yang kedua adalah mempunyai wewenang yang sangat terbatas, akan tetapi punya tanggung jawab yang penting. Oke, tentu saja ya karena dia perlu atau harus mematuhi segala keputusan yang diambil oleh manajer atau manajemen yang berada di atasnya, maka wewenangnya pun terbatas. Oke, selanjutnya ke peran manajer. Peran manajer di sini ada peran antar pribadi manajer atau interpersonal ya, interpersonal manager. Peran yang pertama adalah menjadi central figure atau public figure atau tokoh ya. Seorang manajer itu harus menjadi tokoh, artinya tokoh ini orang yang sosok yang penting gitu, sosok yang menjadi panutan ya, atau sosok yang ketika ia bicara itu memiliki karisma sebagai seorang manajer, sebagai seorang pemimpin, sehingga bawahannya bisa patuh ya, bahkan setia terhadap manajer tersebut. Yang kedua adalah leader, itu pemimpin. Ya, seorang pemimpin itu harus mampu yang memberi motivasi terhadap bawahannya, mampu yang menciptakan suasana atau lingkungan kerja yang kondusif sehingga bawahannya atau karyawannya gitu yang berada di bawahnya itu nyaman ya, mampu ya menciptakan ya, hasil-hasil kerja yang baik yang sesuai dengan yang diharapkan ya. Lalu yang ketiga adalah penghubung atau liaison ya. Penghubung di sini berhubungan dengan orang yang bukan bawahan atau atasannya, misalnya dengan rekan-rekan. Jadi gimana hubungan dia baik dengan rekan-rekan sejawatnya yang levelnya gitu, atau kedudukannya atau posisinya gitu ya sama dengan gitu. Kalau misalnya di luar dari itu maka misalnya pelanggan gitu ya dengan kreditur atau investor gitu dengan pemasok
atau juga pihak-pihak yang memang ya kedudukannya atau bukan karena atas bawah atasan dan bawahan gitu, tapi karena hubungan yang sama gitu. Selanjutnya peran sebagai informational manager, ya, di mana peran ini ada sebagai pemantau, ya, di mana manajer secara kontinu mencari informasi yang dapat dimanfaatkan secara efisien dan efektif. Jadi dicari informasi-informasi yang memang betul-betul sesuai, ya, tidak mendapatkan informasi yang bukan dari sumbernya gitu ya, sehingga kalau bukan dari sumbernya kan bisa jadi berita palsu atau berita hoax ya. Maka mencari informasi yang benar-benar sesuai atau berasal dari sumbernya dan dapat dimanfaatkan secara efisien dan efektif terhadap ya bawahannya. Lalu sebagai penyebar di sini bukan yang suka nyebarin informasi hoax ya tentu saja, tapi menyebarkan ya atau memberikan informasi yang penting ya atau menyampaikan informasi yang penting kepada baik itu rekan kerjanya ataupun yang berada di bawahnya gitu ya, sehingga tidak miskomunikasi, sehingga tidak terjadi komunikasi-komunikasi yang tidak terjalin dengan baik gitu ya. Maka tadi setelah dicari informasi yang benar berasal dari sumbernya, lalu dimanfaatkan secara efisien dan efektif, lalu disampaikan kembali informasi tersebut ya, informasi penting tersebut ke bawahannya ya, karena informasi tersebut sudah disaring terlebih dahulu dan sudah mendapati kebenarannya ya, asalnya juga sudah jelas, maka disampaikan, diinformasikan kembali. Lalu yang ketiga ada sebagai juru bicara. Nah, manajer sebagai juru bicara di sini tadi ya bisa atau mampu ya menyampaikan informasi-informasi terkait perusahaannya, baik itu kepada unitnya yang berada di dalam perusahaan tersebut maupun di luar perusahaan tersebut, perusahaan atau organisasinya. Itu ya. Jadi juru bicara ini ketika ada seseorang atau wartawan kah, atau mungkin investor kah, atau mungkin kreditur kah gitu ya, yang butuh informasi tentang perusahaan atau organisasi tersebut, maka manajer sebagai informasional, maka manajer harus menjadi seorang juru bicara yang menyampaikan informasi berkenaan dengan perusahaan gitu ya kepada pihak luar. Oke, selanjutnya peran manajer sebagai decision maker atau pengambil keputusan ya, di mana peran manajer sebagai pengambil keputusan ini ya ada sebagai wirausaha. Ya, wirausaha ini manajer membuat perubahan secara sukarela karena sifatnya wirausaha kan berani mengambil sebuah resiko ya, berani mengambil sebuah resiko. Jadi upaya dia untuk mengambil resiko yang ada di hadapannya. Jadi membuat perubahan secara sukarela. Jadi ketika ada resiko-resiko yang dihadapi, dia udah paham dan sukarela untuk mengerjakannya. Lalu ada pereda gangguan. Nah, maksud pereda gangguan di sini adalah manajer bertindak terhadap kondisi yang berada di luar pengendaliannya. Ya, ada kondisi-kondisi yang tidak bisa kita kendalikan, ada kondisi-kondisi yang ternyata di luar kendali kita. Maka manajer bertindak sebagai pereda gangguan. Di gangguan tersebut diminimalisir, gimana caranya? Walaupun mungkin di luar kendali kita, tapi kita bisa meminimalisir jika itu ternyata terjadi pada diri kita ya. Lalu sebagai perunding ya, jadi peran manajer sebagai decision maker atau pengambil keputusan yaitu sebagai perunding di sini, di mana manajer melakukan perundingan dengan pihak lain. Pihak lain di sini adalah di luar perusahaannya atau organisasinya ya. Misalnya berunding dengan konsultan, berunding dengan pemasok barang, atau juga berunding dengan wakil serikat pekerja yang ada di luar sana gitu. Jadi sehingga menghasilkan keputusan-keputusan yang bisa menguntungkan kedua belah pihak gitu ya. Nah, si manajer harus berani ya mengambil keputusan dari hasil perundingan tersebut. Oke, itu peran manajer. Kita lanjutkan ke keterampilan manajer. Keterampilan manajer di sini dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah conceptual skills ya. Di mana conceptual skills ini memang kemampuan membuat konsep atau kemampuan mental ya. Di mana perencanaan ya atau planning ya, penyusunan sebuah organisasi ya, keputusan-keputusan dalam sebuah organisasi, visi misi dalam sebuah organisasi itu dikonsep sedemikian rupa oleh ya, kalau di level manajer berarti di top manajemen gitu ya, atau di manajer puncak, di mana si manajer puncak ini benar-benar harus memiliki kemampuan conceptual skills ya, di mana dia menjalankan perusahaan ini ke depan ya dengan prediksi-prediksi atau dengan kebijakan-kebijakan yang sudah diambilnya, dengan target-target yang ingin dicapainya dalam jangka waktu yang panjang. Secara konseptual sudah tersusun, secara konseptual sudah tertata, secara konseptual sudah rapi, terdesain gitu ya. Nah, biasanya seorang top manager ini yang harus betul-betul memiliki conceptual skills. Selanjutnya
human skills atau keterampilan kemanusiaan, di mana kemampuan ini untuk bekerja dengan memahami dan memotivasi orang lain sebagai individu maupun sebagai kelompok gitu. Jadi manajer harus bisa atau harus memiliki keterampilan ini karena ada kecerdasan antar pribadi, ada kecerdasan intra pribadi di mana dituntut ya untuk memahami baik itu rekan kerjanya, bawahannya maupun ya top manager atau bagian yang ada di atasnya, atau jika si top manager ini maka perlu ya memahami atau memiliki kemampuan untuk memahami dan memotivasi orang-orang yang berada di level bawahnya manajer tersebut ya, baik itu secara individu maupun secara kelompok. Lalu keterampilan selanjutnya adalah administrative skills, di mana seluruh keterampilan ini berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, ya, dan juga pengawasan. Seorang manajer harus mampu melakukan POAC ya, planning, organizing, ya, lalu actuating, ya, dan juga controlling di sini. Maka harus betul-betul ya menerapkan fungsi-fungsi manajemen dalam keterampilannya. Lalu yang terakhir ada keterampilan teknis, di mana keterampilan ini digunakan ya atau kemampuan untuk menggunakan peralatan-peralatan atau prosedur-prosedur atau teknik-teknik ya atau teknis-teknis dari suatu bidang tertentu. Misalnya teknik penjualan atau permesinan atau akuntansi dan sebagainya. Technical skills ini biasanya ya harus dimiliki oleh level first line manager atau lower manager ya, karena langsung bersinggungan dengan teknis-teknis yang ada dalam produksi atau sebuah operasional perusahaan. Oke, ya, itu saja yang bisa saya sampaikan di pertemuan kedua ini tentang tingkatan manajer dan tanggung jawabnya, peran manajer, keterampilan manajer. Terima kasih banyak teman-teman. Oke, ini ada sedikit quotes dari Peter Drucker ya, di mana manajemen is doing things right dan leadership is doing the right things. Oke, sampai jumpa kembali di lain kesempatan. Have a nice day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.